Salam sejahtera, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Masih tetap dalam topik bertanggung jawab sebagai keluarga. Maka jika kita sudah membicarakan posisi sebagai laki-laki, ayah ataupun suami, maka sekarang kita akan membicarakan posisi hidup kita dalam tanggung jawab kita dalam tengah keluarga sebagai seorang perempuan ataupun ibu. Di dalam Kolose, saudaraku, pasal yang ketiga ayat 18, Kolose 3 ayat 18 dikatakan demikian. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Lalu di dalam Titus pasal 2 ayat 3 sampai 5 dikatakan lagi begini. Demikian juga perempuan-perempuan tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Saudara, menjadi menarik kalau kita memikirkan bagian ini. Sesudah kita membicarakan laki-laki di dalam konteks yang mengasihi, ketika dia menjadi suami mengasihi istri, maka tidak ada diskriminasi di sana. Jadi diskriminasi ditolak oleh kekristenan. Tetapi sebaliknya ketika seorang perempuan diajarkan hormat kepada suami, maka tidak ada emansipasi di sana. Kita kekristenan memusuhi diskriminasi, tetapi kita juga tidak menerima emansipasi. Karena di dalam hidup kekristenan adalah partisipasi, di mana kedua orang sama penting dan sama bertanggung jawab untuk memainkan perannya. Yang satu mengasihi, yang satu menghormati. Sehingga di dalam perbedaan ada persatuan. Karena memang itu semangat Alkitab dan bukan persamaan. Nah, jadi hidup sebagai seorang wanita yang merendahkan diri atau hidup sebagai seorang wanita yang tunduk kepada suami atau hormat kepada suami, itu bukanlah sebuah malapetaka. Itu bukanlah sebuah penindasan hak begitu ya. Bukan. Dan itu tidak perlu dicurigai sebagai diskriminasi karena Kristen memang tidak mengajarkan itu. Sekalipun dalam Alkitab tercatat bagaimana para pria-pria di waktu lampau mempunyai sikap yang salah. Tetapi itu bukan warisan ajaran di dalam Alkitab. Lebih kepada warisan budaya yang berlaku di sekitar mereka, di mana mereka sendiri menodai kebenaran Alkitab. Kristus Yesus Tuhan mengkritik itu misalnya dalam sikap semena-mena pria untuk poligami, ya. Maka kita bisa membaca itu dalam Matius 19. Karena kamu tegar tengkuk semuanya ada. Tapi bukan sesuatu yang diatur supaya begitu. Nah ini saya pikir perlu satu pemahaman yang sehat dulu saudaraku. Nah yang kedua yang kemudian perlu juga kita pikirkan bersama-sama. Bagaimana sebetulnya di dalam peran itu ketundukan tadi, rasa hormat tadi, ya. Tidak perlu juga jadi malapetaka di mana kita langsung berasa berjuang untuk menggapai persamaan hak emansipasi. Karena memang tidak ada yang diperebutkan di sana. Istri dan suami sama haknya dalam konteks sebagai istri dan sebagai suami. Istri berhak untuk dikasihi suami, suami berhak untuk dihormati istri. Jadi penempatan diri istri menjadi sesuatu yang menyenangkan dan bukan beban. Sesuatu yang melegakan dan bukan keterpaksaan. Ini menjadi perlu. Sehingga kita tidak perlu menodai kehidupan rumah tangga kita oleh karena pemahaman kita yang salah terhadap kekristenan. Atau kemudian kita ternoda oleh pikiran-pikiran di luar kekristenan yang kemudian masuk ke dalam kekristenan. Maka seharusnya lah kita memberikan respek kita sebagai istri terhadap suami kita. Ya, bahkan digambarkan sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Itu yang Tuhan kehendaki artinya. Iya, tetapi tentu saja suami yang ingin dihormati haruslah suami yang tahu mengasihi. Nah, jadi saudara yang kekasih, sebagai hidup sebagai seorang perempuan, sebagai seorang wanita, mestinya kita mampu menempatkan diri kita. Bagaimana memainkan peran kita. Bagaimana seharusnya kita hidup di tengah-tengah pergumulan zaman ini. Supaya kita hidup sebagai orang-orang yang beribadah. Ya, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan kita. Nah, perempuan beribadah ini menjadi sesuatu yang penting supaya tidak perempuan yang bergosip kan begitu. Nah, sehingga di dalam memainkan peran sebagai perempuan yang tidak bergosip, maka saya percaya perempuan-perempuan seperti ini tidak akan punya waktu untuk kemudian juga menggosipkan isi rumah tangganya. Ada banyak sekali menurut saya perempuan-perempuan menjadi istri yang tidak bijak karena menggosipkan isi rumah tangganya kepada semua orang. Sehingga sebetulnya yang terjadi adalah dia mempermalukan dirinya sendiri. Tetapi itu muncul sebagai perasaan jengkel dia, benci dia. Seakan-akan dia bilang gini, bodoh amat, biarin semua hancur sekalian.
Hati-hati. Itu dirimu, badanmu, keluargamu itu. Karena itu jangan rusak dengan cara yang seperti itu. Nah oleh karena itulah saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penting untuk kita memikirkan kebenaran yang harus kita jalani dalam kehidupan kita. Supaya kita betul-betul melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan kita. Sehingga sungguh-sungguh di dalamnya nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan. Nah ini menjadi perlu. Nah jadi karena itulah di dalam seluruh pertumbuhan pergumulan kita, bagaimana kita melakoni apa yang menjadi kehendak Tuhan kita. Supaya kita menjadi sungguh-sungguh untuk kemudian bertindak dalam kehidupan kita. Melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan kita. Jadi penting untuk hidup sebagai laki-laki, hidup pula sebagai perempuan. Jadi bukan bergosip tapi beribadah. Sehingga dia memprotek isi rumahnya dan bukan mengobral cerita ke kiri ke kanan. Apalagi sebagai luapan rasa jengkelnya. Karena bagaimanapun rumah tangga yang sudah kita bangun adalah rumah tangga kita, di mana kita bertanggung jawab di dalamnya. Maka sebagai seorang perempuan jangan juga terlalu banyak berbicara yang akhirnya menjadi fitnah. Karena gosip yang kemudian ditampung, diteruskan, itu bisa berubah jadi fitnah. Karena tidak dipahami apa yang sebenarnya. Nah ini bisa menjadi sesuatu yang melukai hati orang lain yang ada. Nah ini bisa jadi masalah yang terus berputar. Karena apa? Akibat dari tindakan seorang perempuan seperti ini, sebetulnya dia bisa jadi mencoreng keluarganya, mencoreng wajah suaminya, dan mempermalukan anak-anaknya. Tentu kita tidak mau kehidupan keluarga Kristen yang seperti itu, bukan? Kita rindu kehidupan sebuah keluarga Kristen yang bertanggung jawab. Kita hidup kehidupan sebuah keluarga Kristen yang melakukan apa yang menjadi ketetapan Tuhan dan bukan sekedar semangat diri. Nah, ini perlu sekali. Nah oleh karena itulah saya pikir tiap orang perlu menyadari posisi dan menempatkan diri dalam kehidupannya. Sehingga sungguh-sungguh hidup sebagai perempuan yang beribadah, hidup sebagai perempuan yang bukan tukang fitnah, yang menyebarkan gosip ke kiri ke kanan tanpa mengendalikan dirinya. Ya. Lalu juga dikatakan jangan menjadi hamba anggur. Oh ada apa ini? Karena memang saudara-saudaraku, kalau pria kemudian jadi pemabok, itu artinya ada sesuatu yang salah pada diri dia. Tetapi kesalahan itu menjadi sebuah kesalahan yang kemudian orang, artinya apa, secara sosial itu bisa dipahami. Bukan benar ya, hati-hati. Itu tetap salah. Tetapi kalau kemudian seorang perempuan melakukan hal itu, ini menjadi mengerikan. Karena seharusnya peran seorang perempuan adalah peran di mana dia mempunyai sikap feminisme yang tinggi. Sehingga menjadi pecinta anggur dalam pengertian pemabuk, itu menjadi mengerikan sekali. Karena kelembutannya akan hilang. Ia akan menjadi garang. Dan ia akan kehilangan perasaan kewanitaannya. Nah, oleh karena itulah dikatakan di sini menjadi bagian-bagian yang perlu untuk bagaimana seorang perempuan itu mampu mengendalikan dirinya. Karena memang perempuan itu kekuatan berbicara kan di dalam kelembutan kata-kata. Kalau perempuan terlalu banyak teriak, ngomong kasar, orang malah nggak respect, bukan? Beda dengan laki-laki. Jadi orang kalau ngeliat laki-laki ngomong agak kasar, keras, paling orang bilang, wah, orangnya tegas. Orang menerjemahkan begitu, walaupun mungkin cenderung kasar. Tapi coba perempuan, biar nggak kasar pun orang bilang sadis amat nih perempuan. Padahal yang dia omong benar, hanya karena cara bicara. Bagaimanapun bentuk dari emosi seorang perempuan, memang tidak itu. Kelembutan harus menjadi kekuatannya. Nah karena itu menampilkan diri sebagai perempuan itu menjadi sangat penting. Sehingga dengan demikian pula dia menghargai dirinya, maka dia akan dihargai oleh orang di sekitarnya. Dan dia akan jadi kebanggaan, sekali lagi kebanggaan, bagi suami dan anak-anaknya. Nah, jadi saudaraku, perempuan sebagai ibu harus memainkan peran yang tepat, sebagai istri memainkan peran yang pas, maka bahagialah dia dalam rumah tangganya. Dikatakan juga seorang perempuan itu harus cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Iya. Sehingga dia juga kelak satu waktu bisa mendidik perempuan-perempuan muda yang akan berumah tangga. Tetapi dia juga bisa mendidik tentunya anak-anak di dalam rumahnya. Jadi cakap mengajar. Jangan jadi ibu yang kemudian bingung tidak tahu mau bikin apa terhadap pertumbuhan atau perkembangan anak-anak. Nah, ini kan jadi aneh lagi. Sehingga kadang-kadang loh ini ibunya yang mana sih? Maka Anda sebagai ibu harus bisa mendampingi anak. Kita tidak bisa lepas tangan dari semuanya itu. Beri ke babysitter sekolah, beri lepas saja begitu. Nggak bisa. Ya, karena itu ya tanggung jawab sebagai ibu harus ada pada diri kita.
Soal kemudian kita kerja capek dan lain sebagainya, itu sesuatu kebutuhan ekonomi yang mungkin tidak terhindari, tetapi tidak cukup untuk menjadikan alasan ibu tidak memainkan peran dalam rumahnya. Karena akan sia-sia uang yang kita cari kalau kita kehilangan anak kita sendiri dalam rumah kita. Artinya menjadi anak yang tidak penurut, anak yang liar, yang tidak bisa kita atur. Anak yang merasa papa mama itu tidak dekat dengan dia. Itu ironis bukan? Nah, karena itu dia mesti cakap mengajar. Maka dia harus membenahi dirinya, mempersiapkan dirinya, dia banyak belajar supaya dia mampu mengajar. Bagaimana menuntun membimbing anak-anaknya, orang-orang yang ada di sekitarnya. Sehingga dengan demikian, ia menjadi seorang perempuan yang mampu dalam belajarnya tadi, menyenangkan dan mengasihi suami dan anak-anaknya. Alangkah indahnya, alangkah manisnya. Di situ kebahagiaan wanita. Ketika si wanita sebagai istri sangat dikasihi suami. Ketika si wanita sebagai ibu sangat dikagumi anak-anak. Tapi bagaimana Anda mau mendapatkan kasih dan kekaguman? Kasih dari suami, kekaguman dari anak. Kalau Anda kemudian hanya menimbulkan rasa jengkel dan kemarahan yang tidak berkesudahan. Karena itu, saya pikir apa yang diajarkan Alkitab tepat sekali. Bagaimana kemudian hidup dalam bijaksana, hidup yang beribadah, hidup tidak memfitnah atau gosip sana-sini. Tetapi hidup yang melengkapi diri, sehingga memiliki kemampuan dan cakap untuk mengajarkan prinsip-prinsip kebenaran. Memelihara kesucian hidup menjadi sesuatu yang penting dalam dirinya. Dan mampu untuk mengatur rumah tangganya. Dia bukan saja mampu tetapi juga mau. Bukan saja mau tetapi juga mampu. Dia rajin. Sehingga dia membuat rumah itu selalu menjadi tampak menyenangkan. Sehingga tiap orang pulang ke rumah serasa masuk sebuah istana. Ya, itu perlu sekali. Nah, jadi di sana di rumah itu terasa ada sentuhan wanita di sana. Ya, saya kira banyak sekali rumah-rumah yang kadang-kadang kurang berasa sentuhan wanitanya. Nah, mestinya tiap ibu-ibu menyadari ini. Kadang-kadang karena ke aktivitas kita tiap hari, ini kerja itu, sehingga kadang-kali kita rasa udah pulang capek, lalu kita ya sudah asal lewat saja ya, sehingga suasana rumah sebetulnya tidak ada suasana kelembutan kadang. Nah, itu bahaya sekali. Tidak lagi ada suasana kalau di rumah itu ada ibu atau ada perempuan yang kemudian menata ini dan itu menjadi rapi dan manis. Kita rutinitas dan terjebak. Apalagi kalau tidak ada pembantu, semakin kacau lah semuanya. Karena banyak pembenaran yang bisa dilakukan. Bahkan ketika ada pembantu pun, seringkali ibu-ibu tak mampu untuk mengatur, mengarahkan pembantu untuk mengerja dengan tepat. Yang ada paling marah-marah, ribut-ribut terus, nggak beginilah, begitulah. Sehingga seringkali kemudian pembantu tidak tahan lama. Pembantu tidak tahan lama bukan karena urusan dengan tuan rumah, tapi lebih banyak kan dengan nyonya rumah, bukan? Nah, ibu-ibu selalu punya 1001 alasan ya untuk marah pada pembantu. Tapi sayang kurang bijaksana untuk mau mengintrospeksi dirinya. Kenapa pembantunya seperti itu? Saya pikir kita perlu untuk berani mengevaluasi diri kita. Jangan hanya karena kita sudah menggaji pembantu kita, maka kita lantas dengan semena-mena memberikan penilaian dia sendiri yang salah dan salah terus. Ya. Karena saya pikir banyak sekali ibu-ibu merasa pembantu ini begini begitu. Saya selalu suka berkata, ya kalau kita mau pembantu yang rapi, yang bagus, gampang. Ya bayar dia sebagai sekretaris, cari yang kualifikasi sekretaris kan. Apa Anda sanggup bayar itu? Ya, saya pikir mesti dipikirkan baik-baik orang dari kampung, bayar tidak terlalu mahal-mahal amat, lalu maunya yang hebat amat, dari mana logikanya itu? Ya, karena pembantu adalah orang kepercayaan kita di rumah. Mau berapa Anda bayar kepercayaan itu? Jadi hargai, perhatikan mereka. Nah, ini ibu-ibu jadi penting. Menciptakan keteduhan dalam rumah sehingga pembantu selalu merasa betah. Ada kelembutan di sana. Iya. Sehingga seorang wanita tadi dikatakan dia menjadi baik hati. Weh, menarik ya. Ya, jadi dia penuh hal yang pengertian. Namanya wanita kan punya rasa feminismenya kan gitu. Jangan kemudian jadi cerewet semaunya saja. Mampu hanya marah tapi tidak mampu mengelola. Ironis sekali. Marah bukan sesuatu yang salah. Tapi marah seorang wanita yang berlebihan. Itu sangat mengerikan. Karena tidak mencerminkan keperempuannya. Nah, jadi saudaraku yang kekasih. Disinilah kita perlu untuk menempatkan diri kita di dalam memainkan peran kita. Sehingga kita sungguh-sungguh menjadi wanita. Menjadi perempuan. Ya, yang mampu memberi keteduhan dalam rumah. Yang kemudian menjadi dikasih suami, dihormati anak-anak. Maka dikatakan dengan demikian, engkau membuat firman Allah tidak dihujat orang. Artinya,
Orang tidak bilang ini rumah-rumah orang Kristen kok kelakuan orangnya kayak begini sih. Perempuan Kristen kok begini sih. Tapi ada keteduhan, ketenangan. Bahkan sebaliknya, ketika suami itu kemudian karena ketegangan kerja agak sedikit emosi meledak-ledak dan cenderung berangasan, disitulah istri memberikan keteduhan dan ketenangan. Bukan sebaliknya, mengkompori sehingga menciptakan ledakan. Nah kalau sudah terjadi ribut, ledak, mulai berkeluh kesah. Pembantu inilah susah lah, beginilah. Saya kira memang makin hari pembantu akan makin susah. Persoalannya, seperti apa kita mengatasi dan seperti apa kita memanagenya itu kan perlu juga toh. Kita periksa diri kita, sudah benar apa salah? Nah saya pikir ini harus menjadi kesadaran penuh pada kita semua. Yang kedua juga saya pikir kita perlu memikirkan di dalam konteks seperti ini. Jangan cuma kita ribut suami kita begini, suami kita begitu. Kita lihat diri kita, apa yang sudah kita lakukan. Kalau memang kita sudah melakukan baik, tenangkan batinmu. Pergumulan, persoalan, badai boleh tiba. Tapi engkau akan kuat mengatasinya. Tapi sebaliknya, kalau memang itu ada bagian daripadamu yang salah, segera rubah dirimu sebagai seorang perempuan, sebagai seorang istri. Sehingga ada keteduhan, ketenangan yang kau menangkan. Apalagi kalau kemudian sudah sama suami ribut mulu, anak-anak kacau semua. Sudah pasti, kita hampir pasti ya di sana ada salah kan. Karena biasanya ibu-ibu yang ribut dengan suami, tapi kalau dia ibu yang baik, anaknya akur dan bisa dikendalikannya. Itu akan kelihatan kualifikasinya. Ya, ini perlu. Sehingga keluarga-keluarga yang disebut broken home istilahnya begitu ya. Lalu suami bagaimana, anak narkoba dan seterusnya. Lebih karena apa? Karena kita tidak bisa mengelola rumah itu. Nah jadi saya pikir ini perlu untuk menjadi pemikiran-pemikiran serius kita. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Nah oleh karena itulah, bagaimana kemampuan-kemampuan kita untuk menempatkan diri dalam hidup kita, sehingga Tuhan sungguh dipermuliakan lewat kehidupan kita. Itu menjadi tuntutan serius yang harus kita perhatikan. Karena itu, jangan pernah lalai dalam hidup mensyukuri apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan ini. Jangan lalai untuk memainkan peran dalam kehidupan. Peran sebagai istri, peran sebagai ibu. Karena itu penting sekali. Oleh karena itu biarlah tiap perempuan tahu menempatkan dirinya. Tiap perempuan bijak untuk memainkan perannya. Sehingga tiap perempuan menggapai ya apa yang menjadi panggilannya. Sehingga dia bisa bertanggung jawab penuh dalam hidupnya sebagai keluarga. Memainkan peran tadi sebagai ibu maupun sebagai istri. Nah itulah perempuan yang berbahagia. Tetapi sekali lagi, bagi perempuan yang hanya mengumbar nafsunya, hanya mau berteriak ini dan itu, yang kehilangan rasa kewanitaannya, ia hanya sedang membangun malapetaka dalam hidupnya. Menyesal pun ia tak akan pernah bisa menyelesaikannya. Oleh karena itu pula, kalau kemudian ternyata situasi kita ada pada situasi seperti itu, ada baiknya kita duduk diam dan merenung. Jangan terus-menerus hanya menyalahkan orang di sekitar kita. Ada baiknya kita merenung dan melihat kesalahan kita. Kenapa anak-anak tidak bisa diatur? Kenapa suami begini? Sebaliknya kita juga berdoa. Tak selalu hidup ini menguntungkan. Tak selalu semua bisa kita lakukan seperti apa yang kita mau. Tapi ada yang perlu kita tahu. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan dalam menghadapi persoalan di kehidupan, jangan saudara berpikir satu persoalan bisa selesai dalam sekejap. Seperti memencet tombol on off. No. Hidup panjang dan penuh pertarungan. Hidup panjang dan harus diselesaikan. Jadi lakukanlah apa yang menjadi kehendak Tuhan. Supaya kita tidak menjadi salah dalam hidup kita. Dan hidup kita bisa menyenangkan hatinya. Itu perlu. Akhirnya saudaraku yang kekasih. Tiap apa menjadi pergumulan-pergumulan dalam kehidupan kita. Mari kita jalani hari-hari kita. Sehingga kita hidup sungguh-sungguh membangun satu karya yang menyenangkan di dalam rumah tinggal kita. Sehingga orang-orang selalu mengatakan ya bahwa istri yang cakap itu ya, dia menjadi selalu buah bibir di gerbang kota. Artinya orang selalu membicarakan, wow, dia wanita yang luar biasa. Tidakkah itu menjadi kebanggaan bagi bagi suaminya? Tidakkah itu menjadi kebanggaan bagi anak-anaknya? Maka suami dan anak-anaknya akan bilang, mereka merasa tersanjung. Karena istri, karena ibu yang hebat itu. Tidakkah Anda rindu memainkan peran itu? Maka saya pikir, sebagai perempuan Kristen kita tidak boleh terjebak kepada sekedar sikap perempuan pada umumnya. Tapi betul-betul menseleksi
mana sifat Kristen yang seharusnya. Jadi kita tidak kejebak kepada model umum. Tapi yang warna itu loh, yang Kristiani itu loh. Karena memang sudah seharusnya kita hidup di hadapan Tuhan. Karena sudah seharusnya kita hidup menyenangkan hati Tuhan. Sehingga hidup kita sungguh-sungguh hidup yang berguna. Hidup yang memuliakan namanya senantiasa. Sehingga di dalam seluruh kehidupan kita, nama Tuhan saja yang ditinggikan. Ini perlu saudaraku. Karena itu jalani hari-harimu, lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhanmu, supaya hidupmu menjadi hidup yang memuliakan nama Dia selalu. Dan biarlah hari-hari kita menjadi gegap gempita kemenangan, sehingga orang menyebut kita wanita yang berbahagia. Anda rindu itu? Jadilah istri yang bijak, yang tunduk dan hormat pada suami. Dengan demikian engkau akan mendapatkan kasih suamimu. Jadilah engkau ibu yang bijak, yang cakap mengajar, menuntun membimbing anak-anakmu. Dengan demikian, engkau akan mendapatkan kebanggaan karena anak-anakmu. Bukankah hidup itu akan menyenangkan? Ia tak jauh di luar sana, ia aja pada diri kita. Jika Anda ingin berubah, tak perlu buru-buru menuntut suami dan anak-anak yang berubah lebih dulu. Lebih bagus mari kita rubah diri kita, dan kita menciptakan perubahan di dalam keluarga kita. Kalau memang ada yang perlu untuk dirubah, maka puaslah hidup kita, bahagialah kita. Akhirnya saudaraku yang kekasih, sebagai ibu, sebagai istri, jalani hari-harimu, lakukan kehendak Tuhanmu, menangkan pertarunganmu. Semoga kau bisa berkata, hidup memang indah di dalam Dia, bersama Dia, untuk kemuliaan namanya. Selamat menikmati hari-hari, selamat menikmati kemenangan panggilan sebagai istri, sebagai ibu. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan yang menolong kami sepanjang perenungan kami. Ajar-ajari kami untuk terus hidup sesuai kehendak-Mu. Hidup sebagai suami ataupun ayah, begitu pula hidup sebagai seorang istri ataupun ibu. Sehingga kami bisa memainkan peran kami dalam kehidupan kami, menjalani hari-hari kami. Sehingga hidup kami sungguh-sungguh jadi hidup yang bijak, yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, dimanapun kami berada, bentuk kami dalam kehidupan keluarga kami sebagai keluarga Kristen. Supaya Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.